surga. Jadi ibu-ibu bapak yang sudah masuk, Allah Ta'ala menjadi hujah kita Bapak ya Allah. Dan Raudhah ini adalah benar nanti di akhir kiamat nanti diangkat ke surga baru. Kakek ngomong Raudhah, Bapak ini sholat tanggal sekian berdoa surga. Jadi ibu-ibu bapak yang sudah masuk, Allah Ta'ala menjadi hujah kita Bapak ya Allah. Dan Raudhah ini adalah benar nanti di akhir kiamat nanti diangkat ke surga baru. Kakek ngomong Raudhah, Bapak ini sholat tanggal sekian berdoa sekian. Jadi amal buat kita nanti. Maka salah satu kalau Allah mudahkan seperti kemarin, alhamdulillah kita bisa ke Raudhah, nanti menjadi saksi kita Pak. Nah itu adalah benda-benda yang nanti di surga nanti diangkat. Seperti di Jabal Uhud itu nanti di surga ada Pak. Seperti mimbar Nabi itu di surga ada. Makanan yang ada di surga Pak. Adalah ajwa. Rumah Nabi itu ada di surga. Seperti juga apa? Hajar Aswad itu di surga ada. Allah angkat semua ya. Makanya alhamdulillah kita kemarin Allah mudahkan bisa sholat di situ. Dan semoga itu ada jadi dan salah satunya Bapak Ibu ya, disunahkan ketika sholat fardu kita satu tempat, ketika mau sholat sunnahnya pindah. Soalnya apa? Nanti bumi ini akan disaksi semua Bapak Ibu. Itu mulut tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong, yang ngomong tangan, bumi ini akan ngomong disaksi. Makanya ketika nanti kita jalan dari kota Mekah, kota Madinah ke Mekah, itu berbanyak talbiyah. Jadi pohonan batu-batu yang di samping akan jadi saksi kita ngomong lagi Bapak Ibu. Oh, ibu ini, bapak ini bertalbiyah ketika menuju ke kota Mekah. Nah itu makanya salah satu faedah yang kita bisa ambil ya. Biasa perjalanan kurang lebih 450 kilo Pak, jalan. Naik mobil ya, bukan jalan kaki. Nabi jalan kaki Pak. Sahabat jalan kaki. Itu kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau ada yang ngomong orang hari ini Jumat saya bisa sholat Jumat di sini, bohong. Jamnya udah beda Pak Bu ya. Nabi jalan dari kota Madinah menuju Mekah itu 1 minggu. Orang yang paling subhanallah. Kecuali memang ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu naik burak. Itu yang Allah kasih memang kendaraan tersebut. Yang cepatnya sehari bisa balik ke langsung dari Sidratul Muntaha balik lagi Pak Bu. Subhanallah ya. Itu memang kekhususan. Adapun Nabi ketika sama sahabat jalan kaki seminggu Pak, jalan kaki. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana ini padahal 2022. Nabi dulu 1400 tahun yang lalu. 2023 Ustaz. 2023 ya, 2023. Nabi 1400 tahun. Itu nengok perjalanan kayak batu-batu, enggak kasih cahaya, enggak kasih apa-apa, Pak. Subhanallah ya. Itulah perjuangan Nabi. Alhamdulillah kita sampai sekarang dapat hidayah Islam, bisa meluk dalam Islam. Kita minta berdoa kepada Allah SWT mati dalam keadaan Islam Pak ya. Amin. Nah itu betul, kita sudah tahu bentuknya cak ini kemarin ibu-ibu, walaupun ibu-ibu ditutup pakai tirai ya di situ ya. Kalau bapak langsung ke depan, kalau kiri itu langsung ke makam Nabi Pak kemarin itu. Kalau ibu-ibu nggak bisa balik lagi ya, muter lagi balik. Apa dah saya. Itulah rumah Nabi Pak ya. Rumah Nabi tadi saya katakan kadang mau nak nengok kan mana kuburan Nabi, itu dinapis tigung Pak. Dan rumah Nabi sama masjid itu terpisah. Bukan kuburan Nabi dalam masjid, bukan. Pada awalnya itu terpisah. Mak ngomong ketika tentunya ini tak Aisyah radhiyallahu anha ketika datang bulan pasti tidak boleh di masjid dong. Ya, itu menunjukkan terpisah. Dan Nabi SAW bangun masjid dulu baru rumah beliau. Rumah Nabi, belakangnya rumah Fatimah, belakangnya anaknya Ruqayyah, anak Utsman. Rumah anak-anaknya galau Pak, samping-samping situ tuh. Nah, awalnya terpisah karena pada zaman udah makin banyak Islam. Pada zaman berapa ratus tahun kemudian pemimpin atau raja yang ada di Saudi ingin melebarkan ke sebelah kiri. Pada awalnya tabi'in itu tidak setuju, takut masuk ke rumah Nabi, jadi masuk ke masjid kuburan gitu. Padahal kan tidak boleh. Nabi SAW juga dalam hadisnya disahihkan dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim, la'natullah ala yahudi wa nasara ittakhidhu qubur anbiya'i masajid.
Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid, Pak Bu. Tidak boleh, harus terpisah. Buktinya itu. Jangan kita tidak bisa berhujah bahwasan nabi kuburannya di masjid, tidak. Kita makanya kembali tarik dulu, sirah, nengok dulu. Kembali dulu nengok bagaimana nabi dan rumahnya. Nabi itu kalau itikaf, Pak Bu, beliau itikaf itu tahu kan 10 hari di masjid ketika Ramadan, beliau mengulangkan kepalanya, Aisyah menyisirkan rambutnya, Pak Bu. Subhanallah, saking dekatnya rumahnya, romantisnya. Disisir, hendak disisir ke disitu baca Quran lagi Nabi SAW, Pak Bu, ketika itu dekatnya memang. Jadi masuklah pada zaman tersebut, karena pemimpin kita harus taat ke pemimpin. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Tidak boleh kita berontak, tidak boleh. Haram dalam Islam itu, Pak. Demo-demo. Berontak, demo tidak boleh. Kita harus mengikuti. Adapun kalau pemerintah salah, nanti dia yang tanggung jawab. Di akhirat nanti dia yang tanggung jawab, Pak Bu. Yang penting kita menasihat pemimpin bukan dengan cara membawa segala macam. Kalau bisa datang disiplin, datangi. Kalau tidak menerima, sudah. Hidayah itu dari Allah SWT, bukan kita nak masuk ke tahu harus meluk kita, tidak. Itu tidak boleh. Dalam Islam sangat dilarang untuk menjatuhkan pemimpin dengan cara yang tidak benar, Pak. Nah itulah, itu lagi kita bisa lihat itu rumah Nabi. Dan sedikit KW kisah ketika Nabi meninggal, setelah itu Abu Bakar di bahunya Nabi, Pak. Posisinya kayak ini kiblat sini. Abu Bakar di sini. Ketika itu Aisyah pengen di sini juga. Itu ada suaminya, ada bapaknya dan dia pengennya. Tetapi Umar bin Khattab ngomong ketika itu, ya wahai Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya meninggal duluan saya pengen dimakamkan dekat Rasulullah SAW. Padahal Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan ditusuk oleh orang Majusi, orang Syiah, Pak, Syiah Rafidah, yang namanya Abu Lu'lu'ah. Beliau sholat subuh. Umar bin Khattab itu, bapak-bapak ibu kalau tahu sejarahnya, orang yang besar. Kalau dia naik kuda, kakinya nyampe ke bawah, Pak. Naik kuda sebesar itu kakinya sampai ke bawah, saking besarnya. Dan Umar dikatakan dalam satu hadis, kalau Umar lewat, setan jin lari ke lo. Ada Umar, tidak lewat sini, mintas dulu katanya. Subhanallah. Kenapa imannya ya? Ketika itu Umar memimpin jadi sholat subuh dulu gelap, Pak Bu. Dia kita jadikan subuh gelapnya, kasih lampu. Sholat, maka Abu Lu'lu'ah itu ada 2 pisau kayak ini, 2 matau, direndam pakai racun 3 hari 3 malam. Abu Lu'lu'ah orang munafik, ecek-ecek sholat di belakangnya. Ketika takbir, buka yuk, ditusuknya meningkat aja nih, sampai hampir keluar dalamnya Umar bin Khattab itu. Tapi Umar, habis itu orang tersebut dikepung sama sahabat dan dia melukai beberapa sahabat. Habis itu dia bunuh diri. Dan Umar nanya, siapa itu nih? Abu Lu'lu'ah, alhamdulillah bukan orang Islam, itu orang Majusi katanya, orang Syiah, ecek-ecek jadi Islam. Bukan kan, kalau dia Islam pasti ada fitnah nanti, ada fitnah lagi, Pak. Maka dia senang dan dia mengingatkan kepada kaum muslimin sebelum meninggal, ingetin sholat itu, Pak. Sholat, kamu apa khusus sholat? Subuh tadi kan otomatis kacau subuh tadi, Pak. Ingetin sholat. Siapa yang menjadi imam jadi gantian? Setelah berapa hari sudah meninggal, disitulah ditusuk oleh Syiah Rafidah namanya Abu Lu'lu'ah, yang dimana sekarang di Iran itu kalau katanya ketika Abu Lu'lu'ah meninggal itu, mati itu, dia sedih, hari berduka katanya. Galak mukul-mukul pala itu, Pak, mukul-mukul ini, cambuk-cambuk badan. Nah itu, Pak Bu, itu mereka juga mengingat hari kematian Hasan bin Husain, cucu Nabi SAW. Padahal mereka dewe yang nyebak dan mereka sendiri yang membunuhnya. Cucu Nabi pun dibunuh, dipenggal, Pak Bu, putus kepala Husain itu. Padahal cucu Nabi dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dibunuh sama dia dewe. Dan cek-cek sedih dia. Itu namanya orang Syiah, Pak. Itu bukan Islam, dia mengaku Islam. Ecek-ecek, seperti kaum muslimin yang ada di mana, Syria. Itu dibunuh kalau, Pak, dibantai. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu dibantai, tidak setuju mereka. Di Indonesia banyak, hati-hati makanya, banyak. Dia cek-cek Islam dan banyak juga akhirnya video sudah mulai pukul-pukul pala 10 Asyura itu. Muharram itu dia pukul-pukul itu tidak dibenarkan, Pak. Itulah salah satu yang membunuh Umar bin Khattab. Maka Umar lah tinggal dikuburkan di sampingnya Abu Bakar. Bahunya Abu Bakar. Nah, setelah Umar meninggal, Pak Bu,
lihat ya, ini untuk ibu-ibu. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah lagi ganti pakaian di ruangan tersebut. Kenapa? Karena Umar bukan mahramnya. Padahal Umar udah meninggal, tak galak nak buka jilbab situ baru. Menjaga apa namanya? Menjaga aurat. Kan Allah Ta'ala beritakan yang pakai jilbab siapa? Bukan manusia, Allah. Dalam surat Al-A'raf disebutkan itu, jaga apa? Wahai Nabi, perintahkanlah untuk istri-istrimu dan anak-anakmu dan umatmu memakai jalabib. Jalabib itu yang memanjang, menutup aurat. Nah, semenjak itu lihat Aisyah Ummul Mukminin mencontohkan, tak galak nak muka. Padahal Umar itu sudah meninggal, tak galak nak muka. Apa lo mau meninggal kan kalau basuh gitu? Tapi lihat, menjaga. Beliau tak galak lagi nak ganti pakaian di situ karena ada Umar yang bukan mahramnya, ya. Makanya kita kalau punya anak cewek tekankan yang bahwa itu ya, bukan bilang bukan ibu yang nyuruh, bukan bapak yang nyuruh, Allah. Nah, gitu. Banyak kita mungkin bapak pernah dengar juga ada yang sampai orang keluar sekolah. Dan zaman dulu kan tak boleh jilbab Pak Bu ya. Sampai katanya, kamu mau pilih apa? Mau pilih tahu ikut sekolahan atau ini buka jilbab katanya. Anak itu Masya Allah, ya saya milih yang menciptakan saya katanya, menciptakan ibu juga. Oh, sudah dia pilih apa? Berhenti dari sekolah tersebut. Subhanallah ya. Boleh itu menjaga aurat itu Pak Bu penting sekali ya untuk ibu-ibu itu apalagi itu. Itu contohnya itu Masya Allah. Aisyah tadi tidak mau buka jilbabnya padahal udah meninggal. Iya. Nggak mungkin tak meninggal lagi Pak. Masya Allah saking menjaganya itu. Beliau mencontohkan pada untuk kaum wanita-wanita setelah beliau Pak ya. Yuk, silakan kita lagi ke Masjid Umamah. Pohon kurma, pohon apa banyak pokoknya di situ. Itu tapi bukan hanya pohon. Di situ tempat pelantikannya Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi pemimpin ketika Rasulullah SAW meninggal Pak pada tahun beliau 63 tahun. Bulan Rabiul Awal tanggal 12 ulama sepakat bahwasanya itu adalah tahun di mana Nabi SAW meninggal bulan Rabiul Awal tanggal 12. Maka setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat bingung bagaimana cara memandikannya. Tentunya harus ada yang memandikannya dan di situ harus ada pemimpin. Maka di sini awalnya orang Ansor itu penduduk Madinah disebut Ansor. Pada saat itu ada mau ngangkat namanya Ubaidah. Datanglah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Karena Nabi SAW sebelum meninggal, beliau berpesan bahwasanya ketika beliau meninggal, yang memimpin itu harus orang Quraisy. Orang Quraisy yaitu orang-orang Mekah, Pak. Maka di situ Abu Bakar ingin mengangkat tangannya Umar bin Khattab, tapi Umar langsung mengangkatnya tangan Abu Bakar. Karena emang Nabi SAW berpesan, kalaulah aku bisa mengangkat menjadi sahabat yang paling kucintai itu Abu Bakar. Ketika itu makalah menjadi khalifah. Ketika Nabi SAW meninggal, maka beliaulah yang diangkat menjadi khalifah. Khalifah Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Abu Bakar meninggal, baru Umar yang diangkat. Yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali. Dan yang memandikannya itu kerabat Nabi SAW semua. Yaitu salah satunya adalah mantu Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib Pak Bu, memandikan jasad Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu dikuburkan, yang kemarin kita lewat itu adalah rumah Nabi SAW Pak Bu. Rumahnya kecil. Nabi SAW dalam satu riwayat dikatakan ketika sholat tahajud, nak sujud itu harus nyenggol kaki istrinya dulu. Saking kecilnya Pak Bu, rumah beliau. Dan beliau tidur hanya menggunakan pelepah kurma. Ketika beliau bangun, maka terlihatlah bekas pelepah kurma di badannya. Umar bin Khattab menangis. Mengapa? Ya Rasulullah, engkau orang yang paling mulia di muka bumi. Tapi beliau tidurnya cuma pakai pelepah kurma, Pak Bu. Beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur tentunya. Nah itulah Masya Allah. Dan banyak dalam Al-Quran dikatakan dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini adalah sanda gurau semata, Pak Bu. Kita cuma mampir tak bawa Bapak Ibu sekarang lagi safar ke Madinah ini mampir habis ini balik lagi ya. Kita balik lagi nanti kepada Allah SWT akan dimakamkan kita. Makanya ini persiapan. Ini adalah dunia ini persiapan kita nanti yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti Pak. Ya.
Nah jadi itu ada faedahnya bahwa Bapak Ibu jadi tahu ini adalah tempat diangkatnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Bukan hanya tempat-tempat ngapo, yang lain dihancuri itu tinggal. Nah jadi udah uang tahu sejarahnya mana titik tempat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah ketika Nabi SAW meninggal dunia kemarin. Tadi yang saya ceritakan tadi. Dan nanti kita insya Allah nengok dari depan ada kubah hijau di bawah itulah rumah Nabi SAW. Ya kita langsung ke depan deh, kita nengok Masjid Umamah. Masjid namanya Masjid Umamah. Umamah artinya adalah awan hitam. Awan arti Umamah hitam. Awan hitam ya. Apa sih? Kenapa kok disebut Masjid Umamah? Kisahnya ketika itu pada zaman Nabi SAW, kita tahu bahwasanya di kota Madinah, kota Mekah, Saudi Arabia ini susah air. Pada zaman itu banyak binatang-binatang, tumbuhan yang meninggal atau mati ya. Pada saat itu karena kekurangan air, maka ada seorang Badui, Arab Badui itu adalah Arab kalau Badui itu Arab kampung, Arab desa lah, yang turun dari gunung, tinggalnya di gunung, meminta kepada Nabi SAW untuk apa namanya, ya Rasulullah SAW, mintakan kepada Allah SWT hujan. Maka Nabi SAW mengadakan sholat apa hujan, meminta hujan, sholat istisqa, meminta hujan. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya di sini Pak Bu, mengadakannya di tempat ini, tempat masjid ini. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan sunnahnya ketika sholat istisqa meminta hujan, itu bakainya sederhana harus Pak Bu. Kita memohon, kita menghambakan diri kepada Allah SWT, mengecilkan diri. Pada saat itu Nabi SAW mengangkat tangan. Ketika beliau sebelum selesai doa, langsung Allah datangkan awan hitam di atasnya, langsung jadi awan datang. Tidak lama kemudian hujan turunlah di kota Madinah, ini hujan yang sangat deras. Hujannya tidak main-main, seminggu hujan dan banjir Pak Bu di kota Madinah ini. Ketika banyak banjir, maka datang lagi orang Badui, ya Rasulullah berhentikan hujan kebanyakan, jadi mati lagi binatangnya, habis lagi tanamannya. Nah itulah ini umat manusia nih Pak Bu ya. Kalau ketika diberi kebanyakan ini juga muntah. Kalau kedikitan kurang ya. Maka Nabi SAW tidak minta kepada Allah SWT untuk diselesaikan, tapi minta dipindah ke hujan ya, tempat yang dimana yang kekeringan. Maka berpindah lawan tersebut Pak Bu. Itu adalah mukjizat Nabi itu Pak Bu ya. Maka di sini bangunan Masjid Umamah, bukan tempat sholat. Nggak boleh sholat ini, nggak kata ditutup, nggak kata sunnah sholat rakaat di sini, nggak kata sunnahnya. Soalnya ada Masjid Nabawi. Ini dijadikan masjid buat untuk apa namanya, sejarah tahu bahwasanya di sini pernah Nabi SAW mengadakan sholat istisqa, minta hujan. Dan juga zaman Nabi SAW beliau mengadakan sholat idnya di sini Pak Bu. Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha di sini. Sholat id, sholat tahunan itu. Nah, dan di belakangnya ada Masjid Abu Bakar yang kecil ya. Nah itu lagi di nah itu juga pada khalifah atau zamannya Abu Bakar itu, Abu Bakar ngadakan sholat id di situ Pak Bu. Maka dibangun masjid, bukan di masjid apa? Buat bahwasanya tanda di sini pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, dan belakang itu adalah Masjid Ali yang putih besar itu ya. Itu juga tidak dipakai pada zaman beliau sholat idnya di situ. Ada juga Masjid Umar di belakang hotel ini, ada dan lumayan. Di situ ada Masjid Umar pada masa Umar menjadi khalifah, beliau mengadakan sholat idnya di situ Pak Bu ya. Nah itulah beberapa sejarah tentang di depan ini Pak Bu. Ini arah kiblat di sini. Makanan burung. Di mana awan hitam datang, masuk turun, menghujani kota Madinah ini ya. Itu ingat Nabi Pak Bu. Tawasul itu boleh Pak Bu, kecuali 3. Kita bertawasul sama nama-nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, boleh kita bertawasul. Kedua, kita bertawasul dengan apa? Dengan orang soleh yang benar-benar mampu, bukan nggak mampu. Orang soleh yang meninggal dia tidak bisa lagi. Orang soleh yang hidup bisa mampu, bisa boleh meminta. Karena
Dan yang ketiga adalah bertawasul dengan amal soleh kita. Seperti dalam Nabi SAW ada 3 orang yang terkurung dalam gua, Babu. Salah satunya ya, bawa dulu ya, yaitu orang yang selalu memberikan orang tuanya susu. Setiap malam itu memberi susu kepada orang tuanya. Dia peras dari apa? Dari kambing atau onta atau apa namanya sapi. Dia selalu memberikan kepada orang tuanya minum susu setiap malam. Pada malam itu orang tuanya sudah tidur, Babu, sudah tertidur kecapean. Beliau duduk berdiri di sampingnya memeluk susu itu biar hangat terus. Anaknya, bininya dia tinggal ke anaknya nangis, biarkannya dulu. Dia pengen berbaktinya sama orang tua, Babu. 24 jam dia 12 jam dia bekap itu susu. Ketika orang tuanya bangun baru beliau kasihkan. Subhanallah. Mungkin kalau kita taruh kita tidur. Subhanallah, inilah baktinya anak Bapak ya sama orang tua. Tengok, salah satu kunci kesuksesan itu bakti anak kepada orang tua. Itu berkah jadi. Muhammad Ali. Kita itu kalau nak berkah satunya. Namir. Nah, berkah itu tadi adalah kita berbakti kepada orang tua. Contohnya tadi, itu padahal hal sepele, tapi Bapak, Masya Allah, dibekap, dia hangat, sampai orang tuanya bangun, baru dia kasihkan ke orang tuanya. Anak, istri, mungkin anak, ya memang itu nanti jadi untuk kita. Tapi kita bisa kayak ini karena orang tua, Bapak. Tak mungkin kita sebesar bisa ngomong, bisa apa. Orang tua kita kalau yang mengajarkannya, Bapak ya. Makanya kakek bapak ibu perbanyaklah ketika tawaf membaca Rabbi firli walidayya wa anhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku atau sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika aku waktu kecil, Bapak ya. Nah, makanya kita ajarkan juga sama anak kita biar mereka berbakti juga kepada orang kita, itu maksudnya. Jadi kalau nak berkah salah satunya adalah kita selalu berbakti kepada wong tua kita, Bapak. Nah, itulah salah tawasul yang dibolehkan. Kita boleh nih Bapak Ibu punya amal soleh sembunyi. Ketika ada kesusahan minta kepada Allah SWT, ya Allah, kalaulah amalan aku yang ini ikhlas, tolong bukakan rezeki atau dari musibah ini, gitu. Boleh ketika kita, tapi kita kalau bisa punya amalan yang khusus, Pak Bu. Buang tak kata yang tahu, hanya kita sama Allah SWT yang tahu. Itu lebih bagus lagi. Ketika ada kesulitan boleh kita minta kepada Allah SWT. Kalau benar amal itu ikhlas dari kita untuk Allah SWT, insya Allah Ta'ala langsung datangkan solusinya, Pak Bu. Insya Allah kalau kita benar-benar ikhlas dengan Allah SWT, Pak Bu ya. Itulah ya dikit-dikit Pak Bu ya tentang sejarah di ini Masjid Umayyah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar. Ya setelah itu ya silakan untuk berfoto-foto, silakan Bapak Ibu ya.